Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita. Kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Jemaat saya undang untuk berdiri. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya, Yesus Kristus. Amin." Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyi lagu dari NKI nomor 297, bait yang pertama dan ketiga. Dalam dosaku tenggelam, jauh dari daratan, hatiku sangat cemar, putus pengharapan. Tuhan, dengarlah seruku untuk keselamatan. Dari jahatku segera diangkatkan. Kasih Tuhan, angkat daku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan, angkat daku, ku selamat saja. Kasih Tuhan, tengoklah kepadaku, hai kamu yang tenggelam, yang mau selamatkan dikau dengan pengasihan. Segala ombak lautan, turutlah perintahnya. Baiklah sekarang pintalah keselamatan. Kasih Tuhan, angkat daku, ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan, angkat daku, tak lain sebab saja kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa, tolonglah kami
agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna, demi Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari NKI nomor 156, bait yang pertama dan yang ketiga. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, acungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Responsoria pada minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Bila jemaat sudah mendapatkannya, saya undang untuk berdiri. Kita akan membacanya secara bersaut-sautan dan pada ayat yang terakhir bersama-sama. Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi ia hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bersama-sama. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus,
bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Kita menyanyi lagu dari NKI nomor 185, bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang penuh dengan rahmat, di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami menaikkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau telah menyertai, memelihara, memberkati hidup kami sampai pada saat ini, sehingga kami semua di dalam keadaan yang baik. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam ibadah ini Tuhan, kami mau menyatukan hati dan iman kami di dalam doa syafaat kami. Kami berdoa dan menyerahkan ya Tuhan untuk pemerintah kami, Presiden Jokowi bersama-sama dengan Wakil Presiden dan semua menteri, aparat negara sampai ke seluruh pelosok negara kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberikan hati yang takut akan Tuhan, supaya dengan penuh tanggung jawab mereka boleh melayani di tengah-tengah bangsa kami. Karuniakanlah ya Tuhan hikmat dan kuasa-Mu,
terutama kepada Presiden dan para menteri yang mengambil kebijakan di dalam negara kami. Di dalam masa pandemi ini Tuhan, ada banyak kesulitan yang kami hadapi. Bukan hanya sakit penyakit, tetapi juga mengenai perekonomian, di mana kami tidak bisa melakukan banyak hal. Oh Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau menolong pemerintah kami dapat mengambil kebijakan yang memberikan pertolongan dan jalan keluar, supaya walaupun di dalam keadaan yang sulit ini, setiap rakyat kami boleh mendapatkan kecukupan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk semua usaha untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Berkatilah ya Tuhan setiap dokter dan perawat, mereka yang berjuang keras untuk merawat orang-orang yang sakit, baik di rumah sakit, di klinik-klinik, mereka yang isolasi mandiri. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkati semua usaha pengobatan ini. Terutama ya Bapa, beberapa minggu ini begitu banyak yang tertular. Bahkan kami mendengar bahwa rumah sakit sudah hampir penuh. Tuhan, kasihanilah kami, berkatilah supaya memberikan kesembuhan kepada banyak orang. Demikian pula Tuhan, di beberapa kota mulai mengadakan PSBB kembali ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menolong setiap rakyat kami dengan penuh tanggung jawab, ikut ambil bagian di dalam usaha ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami, jemaat kami, bahkan setiap saudara yang sedang berdoa bersama-sama kami pada saat ini, baik di dalam gedung gereja maupun di rumah-rumah mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, pada saat ini kami sedang mengangkat hati kami kepada Tuhan. Kami sedang berdoa, baik melalui perkataan, di dalam pikiran dan jiwa kami. Kami mau membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan kesehatan kami. Kami mohon Tuhan melindungi kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kami berdoa kiranya berkati segala usaha dan pekerjaan kami. Berkati juga anak-anak kami yang di dalam masa pendidikan mereka, baik dari TK sampai perguruan tinggi. Walaupun kebanyakan masih di dalam pendidikan online, kami berdoa kiranya prosesnya dapat berjalan dengan baik. Anak-anak kami tetap dapat bertumbuh di dalam pendidikan mereka, dan mereka akan mendapatkan hari depan yang baik daripada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang mungkin ada di dalam persoalan rumah tangga mereka, perselisihan dan sebagainya antara suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu, saudara bersaudara. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kami mohon kiranya mereka boleh datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hidup dan rumah tangganya ke dalam tangan kuasa pemeliharaan daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada suatu masalah yang tidak dapat kami selesaikan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami ingat untuk Ibu Irene Kumala. Kiranya Engkau berkati kehidupannya. Kiranya Engkau memberkati rumah tangganya. Berkatilah usaha dan pekerjaan bersama Bapak Pit Buntaran. Kami berdoa kiranya Engkau berkati di dalam segala pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Jika ada kesulitan, Tuhan yang memberikan pertolongan. Kami berdoa kiranya Engkau berkati juga anaknya Marvel boleh bertumbuh baik secara fisik, dalam kepribadian, dalam pengetahuan dan di dalam kerohaniannya. Ia boleh menjadi anak yang cerdas dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk Bapak Ating Citra Jaya yang berulang tahun. Kiranya Engkau memberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik, sukacita daripada Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan dan rumah tangganya. Bersama dengan Ibu Grace Sugandi, kami menyerahkan keluarga ini kepada Tuhan. Segala usaha dan pekerjaan mereka
di dalam zaman yang sulit ini Bapa. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami anak-anak-Mu. Kiranya tangan kuasa, pemeliharaan dan berkat Tuhan akan terus menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Kami ingat juga untuk anaknya, putranya Andrew bersama istri. Rumah tangga mereka kami serahkan kepada Tuhan. Hidup mereka kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Pekerjaan dan usahanya sehari-hari Tuhan campur tangan. Demikian pula untuk Felis yang bekerja di Singapura. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan peliharakan dia. Dan Tuhan berkati pekerjaannya. Tuhan karuniakan sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan juga untuk pelayanan gereja kami. Baik yang ada di Bandung Barat ini maupun di Kota Baru. Yang ada di Sendawar, yang ada di Balikpapan. Tuhan kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu bersama-sama dengan majelis dan pengurus. Tuhan kiranya Engkau mengaruniakan kepada kami hati yang setia dan penuh tanggung jawab kepada pelayanan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dengan hikmat dan kuasa Tuhan di tengah-tengah zaman yang sulit ini kami boleh setia melayani Tuhan, memberitakan firman dan menjangkau lebih banyak jiwa kepada Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang mengalami kesulitan ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami di dalam pelayanan kami. Kami boleh tetap menjadi terang bagi banyak orang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan dan mengabulkan segala yang baik untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya mengundang petugas persembahan untuk maju ke depan. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. I can't even walk without you holding my hand. Mountains is too high, Lord, and the valley is too wide. Down on my knees, I've learned how to stand, but Lord, I can't even walk without you holding my hand. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyi lagu dari NKI nomor 169, bait yang pertama dan keempat, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Marilah bersama pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian.
semua orang yang benar menang. Baca janji Tuhan serta yakinkan, itulah senjatamu dan perisaimu dalam kau berharap janji-Mu. Sadar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sadar, ku sadar akan janji padamu. Amin. Mari kita berdoa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk menerima sabda-Mu. Jikalau ada kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu kami, maka di dalam nama Yesus Kristus kami mengusir segala kuasa kegelapan. Biarlah Tuhan Allah sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Demikian pula Tuhan, kami mempersembahkan hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Kiranya Engkau menguduskan dan melayakkan dia dan mengaruniakan kemampuan dan kuasa Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang ada di gereja, saudara yang ibadah di rumah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27 dengan tema menjadi pelaku firman. Mari kita bersama-sama membaca dari surat Yakobus pasal yang ke-1 ayat 19 sampai 27, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibu bapak sekalian, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu persoalan penting dalam kehidupan orang Kristen, salah satu yaitu tidak sinkronnya perkataan dan perbuatannya. Salah satu hal penting
di dalam kehidupan orang Kristen yang perlu dibenahi adalah tidak sinkron, tidak sejalan perkataan dengan perbuatannya. Tidak sejalan antara iman dengan kehidupannya. Betul? Tidak sejalan antara iman dan kehidupannya. Saudara-saudara, ada orang yang di kantornya, di tokonya, di restorannya, ada salib di sana ditaruh, salib yang besar. Ada foto Tuhan Yesus di sana. Tetapi ternyata di balik sesuatu yang nampaknya rohani, bisnisnya penuh dengan tipu daya. Saudara, saya pernah melayani di suatu gereja di sebuah kota. Pada suatu ketika di dalam jemaat itu datang anggota jemaat baru yang pindah dari lain tempat. Orang ini sangat pandai memperkatakan ayat-ayat Alkitab. Kalau ada kelompok kecil berdiskusi firman Tuhan, dia fasih sekali. Dan saudara-saudara ikut persekutuan doa dan sebagainya. Singkat cerita, dalam kehidupan sehari-hari berjemaat, lalu kemudian dia ada urusan dagang. Ada seorang majelis yang punya usaha ekspor hasil bumi. Entah cengkeh, entah itu lain-lainnya. Nah, suatu hari orang yang baru ini di dalam jemaat ini mungkin kira-kira baru 3 bulan. Majelis ini menangkap bahwa ini orang Kristen yang luar biasa. Begitu fasih dengan Alkitab, dia ikut persekutuan doa. Maka majelis ini begitu percaya. 1 kali ngambil barang dibayar, 2 kali dibayar, 3 kali ratusan juta dibawa lari. Saudara bayangkan kalau uang 700 juta sekian tahun yang lalu nilainya itu berapa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam satu gereja yang saya layani, saya menjumpai peristiwa yang lain. Ada orang yang mengatakan kepada saya, Pak Pendeta, tolonglah besuk itu jemaat kita. Lalu saudara-saudara saya kunjungi ke rumahnya. Wanita ini adalah seorang mahasiswi yang datang dari Palembang ke kota itu untuk studi. Rupanya studinya sudah selesai 1 tahun yang lalu. Saudara-saudara, saya mendengar bahwa dia ada hubungan gelap dengan suami orang. Maka saya bertanya kepadanya, apakah perkataan-perkataan orang ini betul atau tidak? Dia mengakui bahwa sejak 3 tahun yang lalu dia ada hubungan dengan suami orang. Saya katakan bahwa firman Tuhan menghendaki supaya engkau berhenti dengan semua perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara, gadis ini, tanda petik gadis ini ke gereja rajin. Setiap minggu pasti datang ibadah. Kelihatannya seorang yang beriman dan beribadah. Tetapi ternyata hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu saya nasihatkan supaya engkau harus bereskan persoalan ini. Saudara-saudara, lalu seperti biasa dia ke gereja. Sudah saya tidak follow up lagi hal itu. Kira-kira 7-8 bulan kemudian, 10 bulan kemudian, sudah hampir 4 bulan dia tidak ke gereja. Maka saya kunjungi ke rumah, ke tempat kontrakannya. Saudara tahu apa yang terjadi? Bukannya memutuskan hubungan yang tidak sepatutnya itu, tetapi sekarang dia sudah nikah siri dan sudah mengandung. Tetapi dia tetap menjadi orang Kristen dan tetap mau ke gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan penting dalam kehidupan orang Kristen adalah tidak sejalan antara iman dan kehidupannya.
Tidak sejalan antara apa yang diperkatakan soal iman dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan kehidupan yang sesungguhnya dijalani. Dulu di gereja ini ada seorang nenek almarhum mengatakan NATO, no action, talk only. Ngomong saja tapi tidak ada tindakannya. Ngomong saja tapi tidak ada perbuatan yang nyata seperti yang diperkatakan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, ada banyak ayat yang membicarakan persoalan ini. Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Yesus mengatakan dengan sangat tegas dan sangat jelas ketika dia melihat banyak orang pada zaman itu di dalam fenomena yang serupa. Orang nampaknya agamawi, nampaknya beriman, nampaknya beribadah, tapi hidupnya tidak berada di dalam kebenaran. Yesus katakan, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, mereka akan mendapatkan tempat di dalam surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman seseorang, dan melalui iman yang sejati itu akan terpancar kehidupan kebenaran di dalam hidupnya. Saudara-saudara, memang saudara dan saya bisa mendapatkan surga. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Segala dosa kita diampuni. Kita diangkat menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Semuanya itu bukan usaha daripada manusia. Manusia tidak bisa berusaha untuk membenarkan dirinya, menguduskan dirinya, jikalau itu bukan karena penebusan di dalam Kristus. Oleh karena itu Efesus pasal 2 mengatakan, kamu diselamatkan, kamu dibenarkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, anugerah Allah yang kamu terima di dalam imanmu kepada Kristus. Karena Kristus menanggung hukuman dosa kita, maka kita mendapatkan kelepasan. Tetapi orang yang menerima pengampunan, penebusan, keselamatan di dalam kayu salib Kristus itu, Alkitab mengatakan bahwa bagi mereka akan muncul kehidupan yang baru. Hidup lama itu sudah mati dan ia akan bangkit dalam hidup yang baru. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 3 mengatakan, barang siapa yang tidak mengalami kehidupan yang baru, bagaimana ia dilahirkan kembali, bagaimana ada titik balik, bagaimana ada titik pertobatan dalam hidupnya, sekali-kali orang itu tidak akan melihat kerajaan Allah. 2 Korintus mengatakan pasal 5 ayat 17. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara-saudara, oleh karena itu dalam Yakobus pasal 20 ayat 20 dan 26 mengatakan bahwa iman yang diakui atau diaku-akui oleh orang itu tanpa perbuatan yang nyata yang terekspresikan dalam hidupnya, maka sesungguhnya iman yang seperti itu adalah iman yang kosong, iman yang mati, iman yang sia-sia. Kalau orang mengatakan bahwa saya adalah anak Tuhan, saya sudah terima Yesus, saya adalah orang Kristen, anak Allah, umat Allah, kata Yakobus pasal 20 ayat 20 dan 26, pasal 2 maksudnya. Tetapi di dalam hidupnya tidak menampakkan hidup sebagai anak-anak Allah, maka sesungguhnya imannya itu adalah iman yang palsu. Saudara-saudara, sebaliknya Yakobus pasal 2 ayat 18 dan 22
Iman yang sejati akan terpancar dalam perbuatannya. Dan oleh perbuatan-perbuatan kebaikan dan kebenaran itu, iman menjadi sempurna. Saudara-saudara, kita mulai dengan iman yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Maka kita akan mengalami kelahiran baru. Ada unsur ilahi dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan melahirkan atau memancarkan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Hidup di dalam terang dan kebenaran. Yakobus mengatakan melalui perbuatan-perbuatan itulah nyata bahwa iman orang itu adalah iman yang sejati, iman yang sempurna. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pada saat ini kita akan bicara satu hal yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kalau saudara menjadi orang Kristen, kalau saudara mengaku sebagai umat Allah, kalau saudara mengaku sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, bahwa Kristus ada dalamku, aku di dalam Kristus, maka firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Kita akan melihat 3 hal. Bagaimana kita melakukan firman Allah. Ada 3 hal. Yang pertama, yaitu menerima firman Tuhan itu. Yang pertama adalah dimulai dengan titik kita menerima firman Tuhan yang diberitakan, yang dibaca, yang kita terima, yang kita dengar dari kesaksian orang, yang dikhotbahkan, yang kita baca dan sebagainya. Yakobus pasal 1 ayat 21 mengatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Kata kunci yang pertama adalah terimalah firman Allah yang tertanam di dalam hatimu. Nah, saudara, kalau kita mengambil kata tanam, tertanam, maka kita ingat akan perumpamaan Tuhan Yesus. Bahwa firman Tuhan itu adalah seperti benih yang ditaburkan. Firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara dengar, yang saudara dapatkan, itu bagaikan benih yang ditaburkan. Dan Yesus katakan bahwa benih itu ada yang jatuh di tanah yang keras, ada jatuh di tanah yang berbatu-batu, tetapi yang ketiga adalah jatuh di tanah yang gembur, yang lembut, yang siap menerima bibit itu, sehingga kemudian bibit itu dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Maka nasihat firman Tuhan, langkah untuk melakukan firman Tuhan yang pertama adalah terimalah sabda Tuhan itu dengan hati yang lembut. Apa maksudnya saudara-saudara? Hati yang lemah lembut, seperti tanah yang subur, seperti tanah yang gembur, yang menerima benih yang ditaburkan itu. Hati yang lembut adalah hati yang terbuka untuk Tuhan. Saudara memulai dengan titik poin, hatimu dibuka untuk Tuhan, hatimu dibuka untuk firman Tuhan. Artinya hati yang rela menerima pembentukan daripada Allah. Melalui firman Tuhan yang dibaca dan diberitakan, ada banyak hal yang Tuhan katakan kepada kita untuk membentuk hidup kita, membentuk pikiran kita, perkataan kita, sikap dan tingkah laku kita, membentuk segala angan-angan dan rencana dan cita-cita kita. Maka firman Tuhan katakan, terimalah sabda Tuhan itu dengan hati yang lemah lembut. Hati yang terbuka untuk Tuhan, yang rela untuk dibentuk oleh Allah. Hati yang tidak memberontak melawan Tuhan. Saudara-saudara, tanah yang keras itu seperti hati yang tertutup, yang mau melawan, memberontak dan tidak mengizinkan firman Allah bekerja dalam hati dan kehidupannya.
Nah, saudara-saudara, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Hati yang lemah lembut, yang tidak berontak, yang tidak melawan, yang siap untuk menerima sabda Tuhan untuk membentuk hidupnya. Yeskiel pasal 26 ayat 36. Firman Tuhan katakan, Aku, kata Tuhan, akan memberikan kepada mereka hati yang baru. Hati yang baru, hati yang dikaruniakan kepada orang yang percaya kepada Kristus, hati yang diberikan kepada orang yang mau menerima Kristus dan menempatkan Kristus bertakhta, memerintah sebagai penguasa dan raja dalam hidupnya. Dengan demikian, saudara-saudara, hati yang baru itu adalah hati yang telah dibersihkan dari keinginan-keinginan yang jahat, dari keinginan-keinginan duniawi, dari keinginan-keinginan daging yang berdosa dan bertentangan dengan firman Allah. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat 20 dan 21, di situ ada dua kata yang menarik perhatian saya. Ayat 20 berbicara tentang amarah. Ya. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Barang siapa dikuasai oleh amarah, dia tidak bisa melakukan firman Allah. Lalu kontradisinya adalah ayat 21. Dikatakan bahwa terimalah firman Tuhan itu dengan hati yang lemah lembut. Nah, maksudnya apa, saudara-saudara? Ya, tolong diklik. Bahwa marah itu adalah orang yang tidak bisa mengontrol emosi, yang tidak bisa mengontrol diri. Sebaliknya, hati yang lemah lembut adalah hati yang bisa mengontrol diri, hati yang bisa mengontrol emosi dari keinginan-keinginan yang tidak benar. Saudara-saudara, kalau kita melihat contoh di dalam Perjanjian Lama, Raja Daud yang dipilih oleh Tuhan karena Tuhan melihat hatinya yang condong kepada Allah. Tetapi Raja Daud juga akhirnya pernah jatuh ke dalam dosa yang sangat dalam. Dia jatuh ke dalam perzinahan. Lalu kemudian dari perzinahan dengan Batseba itu dia merencanakan pembunuhan kepada suami Batseba. Dengan sangat licik dan keji dia mengatur dalam peperangan. Suami daripada Batseba yaitu Uria diletakkan di garis depan supaya terbunuh mati dan tidak ada orang tahu bahwa itu adalah rencana daripada Daud. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Maka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 Tuhan mengutus nabinya datang kepada Daud. Seorang raja yang sedang mempunyai kuasa, yang hanya dengan satu perkataan Nabi Tuhan ini bisa dibunuh. Dia suruh prajuritnya penggal kepalanya, begitu ya. Tetapi kita melihat apa? Bahwa ketika Tuhan melalui Nabi Nathan menegur Daud, kamu sudah melakukan hal itu. Lalu Daud menerima teguran itu. Dan di dalam Mazmur 51 kalau kita baca, bagaimana Daud menyadari akan kesalahannya, lalu kemudian dia mulai sujud di hadapan Tuhan, lalu dia mengaku akan segala dosa dan kesalahannya, lalu dia mohon kemurahan Tuhan, lalu dia bertobat daripada dosanya. Saudara, hati yang lemah lembut adalah hati yang bersedia untuk ditegur oleh firman Tuhan, untuk dibenarkan, dituntun oleh Tuhan menuju kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, terimalah firman Tuhan dengan hati yang lemah lembut. Hati yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Kita pakai untuk membuka hati dan hidup kita menerima sabda Tuhan. Kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua, yaitu
renungkan dan meneliti firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 25 di situ dikatakan, Yakobus pasal 1 ayat 25 saya baca, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Saudara-saudara, kita lihat di sini meneliti firman Tuhan itu bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi kemudian setelah meneliti dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian melakukannya, dan itulah orang yang berbahagia sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita mencoba untuk ilustrasi ya, jikalau seorang makan tanpa dikunyah, ya dokter pasti lebih tahu. Makan tanpa dikunyah, lalu kemudian pencernaannya terganggu, tidak bisa diolah, maka kemudian makanan itu nutrisinya tidak bisa diserap, baik itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, semuanya akan terbuang dengan sia-sia. Dan orang itu tidak punya energi, tidak sehat, dia tidak bisa tumbuh, dan dia tidak bisa mengalami pemulihan. Saudara-saudara, firman Tuhan harus dicerna. Firman Tuhan harus dicerna, direnungkan, diteliti dengan sungguh-sungguh, supaya saudara dan saya mendapatkan sari message-nya, mendapatkan rema bagi kehidupan kita masing-masing. Dulu dalam khotbah saya pernah saya jelaskan apa maksudnya rema. Rema itu artinya bahwa sabda yang daripada Allah, yang menjadi firman itu kemudian menjadi bagian bagi kita dan bagi hidup kita. Saudara-saudara, saudara dan saya perlu bukan hanya sekedar baca, bukan hanya sekedar mendengar, lalu kemudian melupakannya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa harus diteliti dengan sungguh-sungguh supaya engkau mendapatkan firman yang dari Allah itu bagi hidupmu. Saudara, contoh ya, Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali dan meneliti firman Tuhan ini dan mengambil beritanya untuk kehidupan saudara. Saudara, kenapa ditulis segala perkara ayat 13? Rupanya ayat 12 Rasul Paulus bersaksi bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang menjadi rahasia, segala perkara tidak ada yang menjadi rahasia bagi aku, kata Paulus. Saya tahu apa itu kelimpahan, saya tahu apa itu kekurangan. Karena Paulus pernah disembah-sembah, diterima dan dihormati seperti dewa yang turun ke dunia. Tetapi Paulus juga pernah dibenci dan mau dibinasakan, dibunuh oleh sekelompok orang berkali-kali. Paulus katakan tidak ada yang menjadi rahasia bagiku. Aku tahu apa itu lapar selapar-laparnya, dan aku tahu kenyang dan kelimpahan yang sehebat-hebatnya. Segala perkara di dalam kelimpahan atau kekurangan. Ketika aku disanjung bagaikan dewa, dipuja-puja dan dihormati. Ketika aku dibenci dan diinjak-injak dan diinginkan kematianku, kata Paulus. Semuanya itu dapat, bukan tidak dapat ya. Dapat aku tanggung. Dapat ku tanggung. Ada orang yang mengatakan, waduh saya udah gak sanggup lagi. Masalahnya begitu berat, urusannya begitu pelik, saya gak sanggup lagi.
Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara itu dapat aku tanggung. Nah, bagaimana bisa tanggung? Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa itu Dia? Dia itu adalah Allah, Dia adalah Kristus. Dia adalah Sang Juru Selamatku yang sudah begitu mengasihi aku. Dia rela mati bagiku. Dia mencintaiku. Dan firman Tuhan katakan, sekalipun maut tidak bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Nah, saudara-saudara, firman Allah kita terima dengan hati yang lembut. Lalu kemudian kita selidiki, kita renungkan. Saudara-saudara, kadang-kadang saya kalau mau khotbah hari Minggu atau hari apa, 2-3 hari saya renungkan firman Tuhan. Kadang-kadang ketika saya tidur, sebelum tidur pulas masih ada angan-angan pikiran perkataan. Tuhan berbicara kepada saya, oh itu maksudnya begini, ini begini. Merenungkan firman Tuhan. Daud mengatakan apa? Siang dan malam aku merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi firman Tuhan tidak cukup hanya kita dengar, tetapi harus direnungkan, diteliti dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian melakukan dengan sungguh. Yakobus pasal 1 ayat 22 mengatakan apa, saudara? Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, maka engkau akan berbahagia oleh perbuatanmu. Saudara-saudara, terimalah dengan hati yang lembut firman Allah yang mau membentuk hidup kita. Selidikilah dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau katakan kepadamu. Dan yang ketiga, lakukanlah dengan sungguh-sungguh di dalam hidupmu. Ya, firman Tuhan tidak cukup hanya untuk didengar. Tidak cukup hanya untuk diteliti. Tidak cukup untuk dimengerti. Tidak cukup untuk dipahami dengan baik. Bahkan ada orang yang beberapa kali saya berkhotbah, lalu kemudian dia mengatakan kepada saya dengan berlinang air mata, terima kasih, firman Tuhan itu sangat menyentuh saya, sangat menegur saya, sangat memberi kekuatan kepada saya, sangat memberi motivasi kepada saya. Saudara-saudara, semua itu baik. Saudara mendengar, meneliti, mengerti, memahami. Ada orang yang sekolah walaupun hanya aktivis gereja sampai kuliah teologi, sampai S3 mendapatkan gelar doktor. Semua itu baik. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan itu bukan hanya sampai di situ. Yang terpenting adalah sampai kepada titik yang utama, yaitu kita melakukannya di dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara, sebaliknya jikalau firman Tuhan itu dilakukan, maka dikatakan dengan jelas, itulah yang akan membuat kamu berbahagia. Saudara-saudara, sudah seringkali saya mengatakan bahwa Allah mempunyai rencana yang indah bagi setiap kita. Amin. Ya, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, rancangan-rancangan keselamatan bukan kecelakaan, rancangan kebaikan bukan keburukan, rancangan berkat yang baik untuk hidup setiap anak-anaknya. Tetapi semuanya itu, kata Yakobus tadi ya, engkau baru akan menikmati kebaikan Allah itu jikalau engkau melakukan apa yang Tuhan katakan, rencanakan, bimbingan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Saudara, kalau contoh kita lihat dalam Alkitab ya, misalnya Abraham. Tuhan mempunyai rencana. Aku akan memberkati engkau. Engkau akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Engkau akan menjadi bangsa yang besar.
Aku akan memberkati engkau dengan berkelimpahan tanah yang baik untuk kamu dan seterusnya. Tetapi semua itu tidak akan dialami, diterima menjadi kenyataan dalam hidup Abraham kalau ia tidak berbuat apa yang dikatakan Alkitab. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu pergilah Abraham seperti yang direncanakan Allah, yang diperintahkan Allah, yang diinginkan oleh Allah dalam hidupnya. Ketika Abraham walaupun secara manusia susah, sudah usia sudah tua, sudah mapan di situ, hartanya juga sudah cukup banyak. Wah, ini sudah tinggal pensiun, istirahat, sebentar lagi aku berpulang. Kok Tuhan suruh aku keluar dari negara ini, meninggalkan tempatku ini, meninggalkan keluarga dan nenek moyangku. Tetapi Alkitab mengatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Maka janji berkat Tuhan, semua yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham menjadi nyata dalam hidupnya. Contoh yang kedua, saudara-saudara, adalah janda di Sarfat. Pada masa kelaparan, oleh karena bencana kelaparan yang hebat di seluruh negeri. Lalu Alkitab mengatakan ada seorang janda didatangi oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan bahwa Nabi Elia katakan, buatlah roti untuk aku supaya aku bisa makan. Janda ini bilang, yang ada padaku hanya tinggal segenggam tepung, sedikit minyak. Saya bikin roti yang terakhir saya makan dengan anak saya, lalu kami tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana saya bisa bikin untuk kamu? Lalu Elia mengatakan, buatlah bagi aku kemudian untuk anakmu dan kamu. Maka tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan pernah habis. Saudara, secara rasio tidak mungkin sudah diambil bikin, ambil bikin, ada lagi. Tidak mungkin. Yang ada adalah dia makan, saya yang mati duluan. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Bahwa lalu pergilah perempuan itu. Dia bukan umat Allah. Dia bukan bangsa Israel. Dia orang asing. Tetapi ketika firman Tuhan diberitakan kepadanya, dia taat dan melakukannya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Lalu Alkitab mencatat dengan jelas, maka tepung di dalam tempayan dan minyak di dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Allah yang disampaikan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara dan saya menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, tidak melawan, tidak memberontak, tidak menutup hati kita, tidak mempertanyakan bagaimana mungkin bisa terjadi, menerima sabda Tuhan itu dengan hati yang terbuka. Lalu kita selidiki, pahami dengan baik, dan lakukan dengan sungguh-sungguh sabda Tuhan itu dalam hidup kita. Maka apa yang terjadi? Yakobus mengatakan, maka engkau akan berbahagia oleh ketaatanmu kepada firman Allah. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami mengaku di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Ada banyak kali kami menjadi orang Kristen hanya pandai berkata-kata firman Tuhan. Tetapi kami jauh daripada melakukan sabda Tuhan itu dalam hidup kami. Kami mengaku sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi hidup kami jauh daripada kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena kami tidak dengar-dengaran dan taat melakukan sabda-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus melingkupi hati dan kehidupan kami, menolong kami, memberikan hikmat, kuasa dan kekuatan. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan,
tetapi menjadi orang Kristen yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Agar hidup kami boleh berbahagia, kami boleh menjadi saksi Tuhan yang baik dan mempermuliakan nama Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sebagai nyanyian penutup pada hari ini, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari NKI nomor 27, bait yang pertama dan yang ketiga. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman purba dicintai, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu yang tunjuk pada jalan hidup. Tiap baris dan semua kata berisi Roh Allah yang hidup. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Amin. Doksologi pengutusan dan berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara yang ada di dalam gedung gereja ini, saudara yang beribadah di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.